Ассаламу алейкум варахматуллахи вабаракату. Здравствуйте. Меня зовут Виолетта Астапраджа. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia, PORIN. Kita melanjutkan belajar past tense, waktu lampau. Dan hari ini ada percakapan ya dalam rangka belajar past tense. Jadi, percakapan sehari-hari yang terjadi pada waktu malam ya antara perempuan Lyudmila dan laki-laki Ruslan. Mereka teman. Percakapan ini terjadi pada waktu malam dalam waktu lampau ya, karena kalimat dalam percakapan ini digunakan dalam waktu lampau, past tense. Terus mulai ya, Ruslan bilang, "Hai Lyudmila," ya. "Привет, Lyudmila." Kenapa привет? Kenapa tidak здравствуйте atau здравствуй? Bisa здравствуй juga antara teman, здравствуй. Tetapi здравствуйте itu bentuknya hormat dan sopan ya, здравствуйте. Привет antara teman, mereka teman karena itu boleh привет. "Привет, Lyudmila." Terus "Hai Ruslan," Lyudmila bilang, "Hai Ruslan." "Привет, Ruslan." Ruslan bertanya, "Apa yang kamu kerjakan hari ini?" "Что ты делала сегодня?" Hari ini ya, walaupun itu hari ini, tapi dia bertanya kapan? Pada waktu malam. Karena itu dari pagi sampai malam sudah terjadi banyak kegiatan. Sudah jadi past tense ya, sudah masa lampau. Untuk bahasa Rusia itu masa lampau. Seperti bahasa Indonesia juga ya, kalau tadi pagi saya itu. Jadi saya menceritakan sekarang, sudah siang. Jadi pagi sudah past tense kan? Atau saya menceritakan tentang hari saya pada malam, tapi saya menceritakan tentang apa yang terjadi pada siang, pada pagi, pada siang ya. Jadi itu semua past tense. Di sini сегодня, hari ini, сегодня, tapi kita menggunakan bentuk kalimat dalam past tense karena sudah terjadi itu. "Что ты делала сегодня?" "Что ты делала сегодня?" Lyudmila menjawab, "Saya membersihkan rumah, membaca buku, dan memasak." Ya. Silahkan melihat. Saya membersihkan rumah, membaca buku, dan memasak. "Я убиралась," ya. Itu kata ubirаться, membersihkan rumah itu kata kerja refleksif. Karena itu dalam past tense diakhiri dengan s tanda pelemah, itu postfix ya. Itu adalah postfix. Untuk perempuan, karena Lyudmila adalah perempuan. "Я убиралась дома." Kalau di rumah, kita sudah tahu dom ya, rumah itu dom. Di rumah, di sebelumnya di itu v, jadi kasus preposisi. Tapi kenapa di sini doma? Kenapa bukan v doме? V doме, kenapa tidak? Karena itu pengecualian. Biasanya orang Rusia bilang di rumah, bahasa Inggris at home ya. Kita bilang doma, bukan v doме. Itu pengecualian untuk rumah. Saya membersihkan di rumah atau saya membersihkan rumah. "Я убиралась дома." Terus membaca buku. Читала книгу. Книгу akuzatif. Karena membaca apa? Ya, ada objek penderita. Buku adalah objek penderita akuzatif. Читала книгу. Dan bahasa Rusia dan itu hanya huruf satu ya, Dan memasak. Готовила. Kalau memasak, kata kerja готовить. Itu memasak, готовить. Kalau past tense готовила. Ya, L itu sufiks dan akhiran huruf A karena dia perempuan, Lyudmila perempuan, karena itu akhiran kata kerja A dalam past tense. Dan Lyudmila bertanya,
Tapi apa yang kamu kerjakan hari ini ya? Ludmila juga mau bertanya Ruslan. Apa yang Ruslan mengerjakan hari ini? Ati dan kamu atau and you, ya bahasa Inggris ada pengungkapan seperti itu, and you. Bahasa Rusia and, atau kita mau bertanya orang, tapi dia dikerjakan apa hari ini? А ты что делал сегодня? А ты что делал сегодня? Jadi, а ты что делал? Di sini делал. Di sini делала. Ya, делала, делал. Kalau bahasa Inggris itu did. Ya, did. Past tense. Did. Tapi bahasa Rusia untuk laki-laki. Kalau laki-laki melakukan apa saja, делал. Kalau perempuan melakukan atau mengerjakan apa saja, делала. Jadi Людмила bertanya tentang Ruslan. А ты что делал сегодня? Dan Ruslan menjawab, saya telah ada di tempat kerja ya. Saya di office ya. Saya di office hari ini, dia menceritakan. Pagi ya di office, terus belajar bahasa Rusia, setelah di office belajar bahasa Rusia ya, terus dan memasak makan malam. Dia menceritakan ya, dulu saya di office terus belajar bahasa Rusia terus memasak makan, semuanya past tense. Saya telah ada di tempat kerja. Kita sudah tahu ya, ada berada tentang ini, ada video sudah tentang kata kerja ini. Untuk laki-laki был, untuk perempuan была, untuk jamak были, dalam past tense были. Jadi, я был, ya saya telah ada. Я был на работе. На работе itu di tempat kerja apa saja. Kalau saya di bank, atau saya di toko bekerja, atau saya bekerja di universitas, itu tempat kerja namanya. Supaya tidak usah jelasin ya tempat kerja apa ya, universitas atau bengkel atau apa, kita cuma bilang di tempat kerja ya, на работе. Orang Rusia menggunakan ungkapan ini, на работе. Я был на работе. Setelah ini dia belajar bahasa Rusia. Kalau belajar bahasa Rusia, kita sudah tahu изучать русский язык. Я изучал русский язык. Tetapi ada juga kata kerja yang universal untuk kalau saya belajar aljabar, atau saya belajar kimia, atau saya belajar bahasa. Belajar selama jangka waktu yang 1 jam, beberapa jam, занимался namanya. Itu punya les, ya, punya les, ya, have lesson. Itu занимался русским языком. Kalau kita menggunakan kata kerja занимался, setelah ini kata benda dan kata sifat harus dalam kasus instrumental. Karena занимался чем, ya? Belajar apa di sana, setelah занимался kita harus belajar hafal, yaitu kata benda dan kata sifat dalam kasus instrumental. Jadi русский язык menjadi русским языком. Занимался русским языком. Русский язык dalam instrumental, ya. Русским языком dan memasak makan malam. И готовил ужин. Ya. Dia memasak, готовила. Kalau laki-laki memasak, готовил. Ya, dalam past tense. Perempuan готовила, laki-laki готовил. Makan malam, ужин. Makan malam, ужин. Terus Людмила bertanya. Bertanya apa? Apakah Ruslan, kamu capek? Ya. Ruslan dulu ya. Ruslan, ты устал? Capek infinitifnya уставать. Past tense untuk laki-laki устал. Untuk perempuan устала, kalau kita atau mereka atau Anda устали. Itu capek. Capek kata kerja dalam bahasa Rusia. Ruslan, ты устал? Apakah Ruslan, kamu capek?
Ruslan, ты устал? Ruslan menjawab, нет, tidak ya, tidak, saya tidak capek. Ya, tidak, saya tidak capek. Tidak, saya tidak capek. Нет, я не устал. Tidak capek, tidak kita menggunakan не sebelum kata kerja ya. Sesudah subjek dan sebelum kata kerja. Нет, я не устал. Нет, я не устал. Apakah kamu capek? Ya, Ruslan bertanya tentang Людмила. Людмила capek atau tidak capek ya? Di sini. А ты устала? Untuk laki-laki capek устал. Untuk perempuan устала. Karena Ruslan bertanya Людмила ya. А ты устала? Apakah kamu capek? А ты устала? Людмила menjawab. Ya, saya capek. Да, Людмила bilang да. Ya, да. Я устала. Ya, saya capek. Да, я устала. Устала. Saya ingin juga menceritakan tentang penekanan dalam bahasa Rusia. Устал, устала. Kalau устала perempuan, saya capek. Jadi penekanannya ya устала, устала ya. Penekanannya di mana? Di sini. Устала ya. Kalau saya bilang saya ada dekat meja. Ya устала. Coba saya capek. Ya устала. Kalau saya dekat meja, ya устала. Karena устала itu u, kata depan u dan стола. Jadi dekat meja. Stol itu meja. Dekat meja. Устала. Устала. Jadi itu artinya lain dan bentuk lain. Tapi kalau kita dengar, kita bisa mengucapkan ya. Itu capek устала. Atau dekat meja устала. Karena itu pengucapan dalam bahasa Rusia penting sekali. Sudah ya. Terus saya lanjut. Ruslan bilang, baiklah, sudah waktunya istirahat. Dadah ya. Baiklah, baiklah. Baiklah. Baiklah bahasa Rusia atau alright ya. Alright bahasa Inggris. Bahasa Rusia ладно, 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 ладно. Alright atau baiklah, ладно, ладно. Ладно, koma. Terus sudah waktunya istirahat. Sudah waktunya atau it's time to bla bla bla. Bahasa Rusia pora, pora. Itu it's time to have a rest atau sudah waktunya untuk istirahat atau sudah waktunya tidur. Untuk tidur. Sudah waktunya, bahasa Rusia hanya cuma satu kata, para. Kita menulis pora, tapi pengucapannya di sini pada huruf A. Karena itu para. Para, istirahat. Отдыхать. Отдыхать. Bahasa Rusia istirahat itu отдыхать. Bisa maksudnya tidur juga. Bisa maksudnya duduk dan minum kopi ya, santai. Itu juga отдыхать. Ada banyak artinya dalam kata kerja ini mempunyai banyak artinya. Istirahat juga bisa, tidur juga bisa. Istirahat yang отдыхать ya. Jadi ладно, пора отдыхать ya. Baiklah, itu waktunya untuk istirahat. Ладно, пора отдыхать. Dan dada, kalau dada aja kita bisa sama teman-teman. Dada, пока. Пока, dada, пока. Kita menulis пока, tapi pengucapannya пока karena huruf A mendapat penekanan. Ладно, пора отдыхать, пока. Dan Людмила bilang, selamat tidur, dada, ya. Selamat tidur. Спокойной ночи. Dengar ya, спокойной ночи. Dan dada, пока. Спокойной ночи, пока, dia bilang. Sekarang saya pelan mengucapkan percakapan ini. Привет, Людмила. Привет, Руслан. Что ты делала сегодня?
Я убиралась дома, читала книгу и готовила. А ты что делал сегодня? Я был на работе, занимался русским языком и готовил ужин. Руслан, ты устал? Нет, я не устал. А ты устала? Да, я устала. Ладно, пора отдыхать. Пока. Spokojной nочи. Пока. Silahkan catat percakapan ini yang saya menyusun, membentuk dalam rangka kita belajar past tense, waktu lampau. Sudah, pelajaran ini sudah selesai. Jika Anda tertarik dengan pelajaran bahasa Rusia di channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu. Будьте здоровы. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.